Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Karisma membawakan materi baru, yaitu logika matematika. Logika matematika ini adalah materi yang paling seru, jadi simak baik-baik ya. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu logika matematika? Katanya nih, ada yang mengatakan cinta itu kadang nggak pakai logika. Kenapa cinta nggak pakai logika ya? Karena kalau kita udah lagi cinta-cintanya nih, kadang kita nggak berpikir secara rasional. Yang ada malah mikirin si doi terus. Bener nggak sih? Bercanda ya. Jadi hari ini kita nggak ngebahas logika cinta. Karena kakak bukan pakar cinta, tapi logika matematika. Oke, pertanyaan kakak selanjutnya nih. Ada nggak sih yang mau jadi seorang detektif? Kakak harap ada ya. Kenapa? Karena detektif itu brilian banget. Mereka bisa mecahin kasus-kasus pembunuhan, perampokan. Pernah nggak sih adik-adik mikirin gimana cara kita sebrilian detektif-detektif? Nah, bagaimana cara berpikir sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah pembunuhan, kita bisa tangkap tuh si pembunuhnya. Nah, itu kaitannya erat banget sama logika matematika. Di dalam logika matematika, kita belajar bagaimana caranya berpikir secara logis dan secara hukum matematika. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana berpikir secara runtun, mengeneralisasikan berbagai macam premis, atau menarik kesimpulan pakai teori-teori yang sudah ada. Jadi adik-adik menarik kesimpulan itu nggak sembarangan loh, ada teorinya. Makanya tuh si detektif-detektif yang terkenal itu mereka pede banget bilang pembunuhnya dia. Kenapa? Karena mereka mengambil kesimpulan berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, siapa nih yang mau jadi seorang detektif? Nah, kita langsung masuk materi ya. Nah, yang pertama itu kita menentukan bagaimana proposisi dan bukan proposisi. Kakak nih mau bertanya, apakah kamu cemburu? Kadang kita ngejawabnya ya, kadang kita menjawab tidak. Itu kan tergantung orangnya, ya kan? Kakak mau nanya lagi nih. Hari ini adalah hari Senin. Bener gak sih? Ya, bisa benar, bisa salah. Tapi jawabannya cuma satu. Kalau nggak ya benar, ya pasti salah kan gitu. Nah, di sini apa hubungannya kedua contoh ini dengan proposisi dan bukan proposisi? Nah, yang di atas ini adalah bukan proposisi. Kenapa bukan proposisi? Karena kemungkinan jawabannya itu dua. Apakah kamu cemburu? Ya tergantung orangnya. Kadang orang menjawab ya, kadang orang jawab tidak gitu. Jadi ini bukan proposisi. Nah, yang kedua, hari ini adalah hari Senin. Nah, ini adalah proposisi. Kenapa proposisi? Karena ini jawabannya cuma satu. Iya. Hari ini adalah hari Senin. Iya. Maksudnya, iya hari ini adalah hari Senin gitu loh. Jawabannya cuma satu. Nah, apa sih itu sebenarnya proposisi? Nah, proposisi adalah suatu pernyataan yang hanya memiliki satu kemungkinan nilai kebenaran. Bisa benar, bisa juga salah. Namun tidak mungkin keduanya. Sama nih yang kayak di atas ini. Nah, yang ini kenapa proposisi? Karena bisa saja hari ini hari Senin. Oke, hari ini hari Senin gitu. Bisa benar, bisa juga salah. Tapi nggak mungkin kedua-duanya. Nah, untuk lebih paham lagi adik-adik, nih ada contohnya. Kopi itu berwarna hitam. Iya, kopi emang berwarna hitam. Nah, itu adalah proposisi. Yang kedua, segitiga memiliki 3 sisi. Iya, benar. Artinya kemungkinan jawabannya memang satu, benar. Gitu. Jadi dia adalah proposisi. Yang selanjutnya, 2 adalah bilangan ganjil. Salah.
Ya kan? Kemungkinan jawabannya cuma satu. Berarti dia adalah proposisi. Nah, selanjutnya A plus 2 sama dengan 3. Ini proposisi atau bukan proposisi? Nah, coba kalau misal kita ganti jawabannya 1, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, kalau misal kita ganti jawabannya 2, berarti 2 tambah 2 tidak, itu berarti tidak sama dengan 3, ya kan? Nah, proposisi itu adalah kemungkinan nilai kebenaran bisa benar bisa salah. Nah, ini memiliki kemungkinan lebih dari 1, ya kan? Kemungkinannya lebih dari 1, berarti ini adalah bukan proposisi. Ngerti adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut ke notasi untuk proposisi. Proposisi dinotasikan dengan huruf kecil, yaitu A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya diikuti dengan tanda petik. Nih, tanda petik. Oke, contoh. 4 adalah akar kuadrat dari 16. Gimana cara nulis notasinya? Nah, misalkan P sama dengan, ini tanda kutip ya, 4 adalah akar kuadrat dari 16. Oke, masuk contoh lagi. 2 adalah bilangan prima. Nah, gimana caranya? Nah, caranya untuk menotasikan, kita misalkan Q sama dengan tanda petik nih, 2 adalah bilangan prima. Oke. Kubus memiliki 16 rusuk. Kakak yakin nih adik-adik sudah bisa nebak. Jawabannya adalah, kita misalkan ya, jadi ini yang di depan ini terserah kalian mau ngasih, intinya dia huruf kecil. R adalah kubus memiliki 16 rusuk. Oke? Nah, kita masuk nih jenis-jenis proposisi. Misal ada 3 proposisi. Yang pertama P sama dengan Nana adalah seorang santri. Q, Nana pintar mengaji. R, Nana mempunyai akhlak yang baik. Nah, yang pertama, Nana adalah seorang santri. Ini adalah proposisi yang pertama. Nah, proposisi yang kedua, jika Nana adalah seorang santri, maka Nana pintar mengaji. Ya, artinya ini ada dua proposisi yang digabungkan dengan kata penghubung ya, jika maka. Selanjutnya, jika Nana adalah seorang santri, maka Nana pintar mengaji dan Nana mempunyai akhlak yang baik. Nah, ini adalah tiga proposisi dan tiga kata penghubung. Oke. Nah, ini nih maksudnya. Yang pertama ini tadi adalah proposisi tunggal. Proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari satu buah proposisi dan tidak memiliki perangkai. Ya kan, tidak ada kata penghubungnya, tidak ada perangkainya. Nah, yang kedua, proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari 2 buah proposisi dan 1 buah perangkai. Nah, ini 2 proposisi yang kita gabung dan 1 buah perangkainya, yaitu jika maka. Yang ketiga adalah proposisi kompleks. Proposisi kompleks adalah proposisi yang terdiri dari 3 buah atau lebih proposisi dan 2 buah atau lebih perangkai. Jadi proposisinya ada 3, perangkainya 2 ke atas, 2 atau lebih. Itu. Jadi adik-adik, jenis-jenis proposisi ada berapa? 3, proposisi tunggal, proposisi majemuk, dan proposisi kompleks. Oke, selanjutnya tabel kebenaran. Misal nih, P, proposisi pertama ya, P sama dengan Nisa rajin belajar. Q sama dengan Nisa pintar. Oke, proposisinya nih, tabel kebenarannya ini kan P, Q, berarti ada dua kotak ya, P dan Q. Nah, ini P bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah.
ya kan? Q juga bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Misal, kalau P-nya benar, Q-nya juga benar, ya. Pernyataan ini pertama ya. Ketika B-nya benar, Q-nya bisa saja salah. P-nya salah, Q-nya bisa benar. S-nya salah, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya juga salah ya. Jadi kalau dia cuma 2 proposisi, tabel kebenarannya ada 4. Oke. Selanjutnya nih, kalau misal ada 3 proposisi, Nisa rajin belajar, Nisa pintar, Nisa juara di kelas. Nah, gimana nih tabelnya? Tabelnya P, Q, R. Ya kan, ada 3. Nah, yang pertama, ketiga-tiganya ini bisa bernilai benar. Ya, P benar, Q benar, R benar. Nah, yang kedua, P-nya benar, Q-nya benar, R-nya salah. Yang ketiga, B-nya benar, Q-nya salah, R-nya benar. Yang keempat, P-nya benar, Q-nya salah, R-nya salah. Oke, selanjutnya P salah, Q benar, R benar. P salah, Q-nya benar, R-nya salah. Oke. P-nya salah, Q-nya salah, dan R-nya benar. Nah, yang terakhir, P, Q, R itu semuanya salah. Jadi, kalau misal ada 3 proposisi, ya, ada 3 proposisi, maka tabel kebenarannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi misal, kalau dia proposisinya 2, maka nilai kebenarannya ada 4. Kalau dia 3, berarti dia ada 8. Nah, bisa ditebak nih, kalau misal dia 4, berarti ada 16. Nah, kira-kira nih apa rumusnya? Jadi, kemungkinan pada tabel kebenarannya adalah 2 berpangkat N, ya. 2 berpangkat N, tergantung N-nya berapa. Mau N-nya 2, 3, 4, 5, terserah. Oke adik-adik? Oke, thank you buat materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Kalau misal ada yang mau bertanya, silahkan chat kakak. Oke? Sekian dan terima kasih. Kulil haqqu walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.